ragu-ragu nih. Emangnya kenapa? Ya, dalam suratnya sih memang Nyoman mengundang kita. Tapi siapa tahu itu cuma basa-basi doang. Basa-basi gimana? Ya, kan belum tentu dia tuh bener-bener mau mengundang kita. Dalam surat, biasanya kan orang tuh berusaha untuk memberikan kesan sebaik mungkin, ya kan? Biarin aja, salah dia sendiri. Ya, tapi kita kan tidak boleh begitu dong, mempergunakan kesalahan orang lain. Ya, habis gimana? Masa mau kembali ke Jakarta sekarang? Kan udah sampai. Tuh si Oga, yang bener aja, Wi. Tuh, kalau kamu mau, sana, nyebur aja ke laut kalau mau. Gelo. Ya enggak dong. Maksud Dewi sih... Apa? Iya, Dewi tuh trauma aja gitu. Apaan sih trauma? Ya, Dewi jadi ketakutan. Itu mencurigai semuanya tuh gara-gara dapat pengalaman pahit dengan Mita yang dulu itu. Mungkin juga. Jadi ini Bali? Nyanya tuh abis pas Australia. Bukan begitu. Susi kok nggak merasa apa-apa? Memang mesti merasa diparahkan saat gitu. Kumaha tuh? Ya, Bali kan udah terkenal di seluruh dunia. Tapi rasanya kok sama saja seperti tempat-tempat yang lain. Alah, belum aja kali. Sama aja kok. Ya, mungkin karena sudah terlanjur aja terkenal. Daerah-daerah lain katanya jauh lebih indah daripada Bali. Sayang aja belum banyak dipromosikan. Kamu sih terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kurdak itu kan dia. Riweuh. Aduh, Wi. Kenapa? Mampus, Susi. Mampus, Wi. Kenapa? Aduh, mampus, Wi. Apa? Dompet Susi mana ya? Dompet? Iya. Loh, tadi kamu taruh di mana? Digantung di sini. Bukannya ditaruh di tas? Enggak. Kan Susi pikir ini Bali, tempat turis. Jadi ya boleh dong agak sedikit nyemprik. Aduh, Wi. Gimana dong, Wi? Gimana sih? Isinya apa aja? Semuanya. Dompet kamu juga. Dompet Dewi? Iya. Aduh, terusan dulu deh. Ayo. Kamu nih macam-macam aja sih. Nggak ada, Wi. Mana? Dek, ini punya adek ya? Ini bukan Susi. Lihat dulu. Mas, jangan. Loh, kan mau bilang terima kasih. Ya nggak usah, jangan. Loh, abisnya kalau terima kasihnya bilangnya pakai apa? Emangnya di Jakarta, ini kan Bali. Untung ada. Susi sekarang baru percaya udah ada di Bali. Yuk. Jangan, kotor. Pakai apa? Pakai plane. Pakai bus? Pakai plane. Segera pakai bus. Pakai plane. Pakai bus, oke. Plane? Nyoman, kenalin. Ini temen Dewi yang tinggal di rumah. Kenalin. Susi. Kita kesini naik bus kok. Naik bus atau naik plane? Ya. Plane. Naik bus. Plane. Memang Susi ini orangnya suka main-main. Kita kesini naik bus kok. Barang-barangnya di mana? Di hotel. Kok nginep di hotel? Lebih baik nginep di rumah saya saja. Tapi kita nggak ingin ngerepotin kamu. Tidak ngerepotin.
Kan sudah saya bilang dalam surat, nginep di rumah saya saja. Suratnya sudah diterima kan? Oh, sudah keterima kok. Tidak mau yang nginep di rumah saya. Bukannya begitu. Terus terang saja, habis rumah saya jelek sih. Bukan begitunya susnya. Iya, kita semua nggak mau ngerepotin kamu. Enggak ngerepotin. Bagaimana kalau sekarang kita ke hotel kamu aja ngambil barang-barangnya? Kamu nginep di hotel mana? Kita udah bayar uang mukanya sih. Nanti saya yang kasih tahu sama pemiliknya. Pasti uangnya dikembalikan kok. Apa iya? Iya. Gimana, Wi? Ya, apa salahnya kalau gitu tinggal di sini aja. Kalau nginep di rumah saya kan tidak perlu bayar. Uangnya nanti bisa untuk pakai yang lain. Wah, kalau gitu sekarang kita check out dari hotel. Oke? Oke, boleh. Benar kan? Loh, barang-barangnya belum masuk hotel ya? Sebenarnya sih kami belum masuk hotel. Iya. Takutnya ngerepotin kamu. Terus Susi bilang katanya kita pura-pura aja bilang udah masuk hotel. Padahal sih sebenarnya belum. Kita juga mau lihat reaksi kamu. Kamu basa-basi apa enggak gitu loh. Memang basa-basi kok. Apa? Bersih nggak? Susi ya? Loh, Susi kan nggak bisa kalau jorok. Ih, udah diem aja. Dewi, udah. Ada apa sih? Kok ribut-ribut? Enggak ada apa-apa kok nyaman. Airnya air ledeng atau air sumur? Susi kan nggak bisa kalau air sumur. Nanti badan Susi gatal-gatal semua deh. Air ledeng kok. Loh, air ledeng kan juga ada yang kotor. Itu bersih. Kami juga menggunakannya untuk minum. Kamu pakai minum? Iya. Perut kamu nggak sakit? Kalau Susi nanti minumnya pakai air botol mineral aja ya. Botol mineral juga ada. Tapi kalau kalian udah selesai mandi, sebaiknya makan dulu. Sudah disiapin. Nuhun ya nyaman, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Mau mengantarkan adik. Oh iya deh, iya. Susi, kamu tuh jangan malu-maluin saya dong. Heran aku nih. Dan pasar Bunda Sangon. Nyaman. Ya, Ini orang pada kemana? Kok sepi banget sih? ayah dan ibu saya lagi pergi ke kantor. Oh. Tapi kalau adik-adik tinggalnya di rumah paman. Oh ya? Mereka suka bandel sih. Kalau gitu mereka diusiin dong gara-gara kita datang. Nggak apa-apa, memang sudah begitu. Lagian mereka seneng di sana. Ada pohon jambunya sih. Oh ya? Iya. Jangan sampai ngerepotin loh. Enggak, udah biasa kok. Di sini ada kulkas nggak? Kamu mau es? Saya ambilkan dulu ya. Nggak usah. Udah, di sini udah sejuk begini kok pakai es ya. Susi mau beli yogurt buat diet. Tapi kalau nggak ada kulkasnya nanti busuk. Ya ampun, badan udah ceking begini mau diet. Ya Allah. Loh, kita ini sekarang mesti menjaga kolesterol. Nanti kalau kelebihan bisa stroke. Sejak kapan kamu diet? Deh. Wow! Ini makanannya semuanya buat kita. Iya. Ada saus tomatnya nggak? Saus tomat. Kamu mau saus tomat? Mau dong. Saya belikan dulu ya. Iya. Nggak usah. Susi, makan aja kenapa sih? Itu tuh kesehatan kamu tuh ya agak mereng. Tabaskunya juga ya? Apa? Tabasku sama mayones. Makan aja kenapa sih biar kencong mulu? Ini pakai babi nggak ya? Ini semua dari ayam. Ibu saya sengaja membuatkannya hanya dari ayam. Saya cari saus tomatnya dulu ya. Nggak usah. Ayo pergi sekarang. Kamu sih dada aja. Emangnya kamu nggak suka saus tomat sama tabasco? Nanti kalau ada, awas kamu minta ya. Bukannya begitu. Tapi ini kan rumah orang.
Jangan nanyain yang nggak ada di rumah orang dong. Loh, kalau nggak ada, terus harus bilang ada, gitu. Kita ini di sini tamu, Susi, tamu. Justru tamu itu kan dihormati. Nah, apa aja yang kamu mau, kamu minta. Udah, Wi, tenang aja. Nikmatin aja semuanya. Memang sih, kamu suka nyusahin orang. Jangan begitu. Jangan begitu gimana? Tadi aja udah nanyain saus ledeng lah, saus tomat lah. Di rumah kita aja, kamu nggak pernah pakai saus tomat atau tabasco. Ayo. Ini masaknya cuci tangan dulu apa enggak ya? Cewek. Ini pakai bumbu penyedap apa enggak ya? Oh, gurih amat. Cuci tangan pakai zat kimia. Oke. Hah? Pakai zat kimia kalau enak, bata aja. Jadi kamu cuma basa-basi doang mengundang Dewi datang kemari? Iya. Hah? Ya, kalau begitu, kamu nggak senang dong kalau Dewi tinggal di sini? Iya. Terus, kenapa kamu menghalangi Dewi datang ke hotel? Kalau kamu nggak nyuruh Dewi tinggal di sini juga, Dewi nggak akan mau kok. Saya cuma nggak ingin Dewi kecewa. Kecewa? Nyoman. Kecewa kenapa? Rumah saya kan sangat sederhana. Lain dengan Dewi. Saya ini orang-orang biasa-biasa aja kok, bukan orang kaya. Memang sih rumah saya besar. Itu juga rumah warisan dari Nenek Dewi. Rumahnya kuno lagi. Saya bukan orang kaya, orang biasa-biasa aja kok. Kalau Susi anak orang kaya ya? Susi? Apalagi dia. Dia mah lebih kere dari Dewi. Tapi kelihatannya seperti orang kaya. Saya jadi malu. Takut kalau dia jijik tinggal di rumah ini. Saya kira kalau Dewi dan Susi mau tinggal di hotel ya silakan saja. Di sini banyak hotel berbintang 5. Nggak apa-apa. Asal Dewi senang saja. Sekarang Dewi tahu. Kamu mau mengusir kami kan dari sini? Ayo ngaku. Ayo. Bukan itu. Saya cuma nggak enak. Dewi dan Susi kesini kan hanya untuk berlibur, bersenang-senang. Kalau susah, jadi dapat nama buruk dong tentang Bali. Hah? Punya kesan buruk tentang Bali? Nyoman. Waktu pertama kali kami datang aja tadi pagi kemari, itu saya tuh ketemu orang baik sekali. Dompet Dewi kan hilang, terus tiba-tiba ada yang ngembaliin. Terus udah gitu ketemu kamu lagi. Kalau nggak gitu sih, ya bisa bayar hotel dari mana? Kamu sih ada-ada aja, suka ngaco di orangnya. Nyoman. Kita kan teman udah lama. Di sini ada disko nggak? Ada. Oh ya, kita ke disko yuk. Tapi saya tidak pernah pergi ke disko. Apa? Kamu nggak pernah ke disko? Kampungan banget. Ini habis dia bilang dia nggak pernah pergi ke disko. Elizabeth aja hobinya ke disko. Elizabeth siapa? Oh, Elizabeth itu asisten saya. Tapi ya kalau di sini mah pembantu deh gitu. Kenapa sih kamu nggak mau ke disko? Saya emang nggak suka. Apa? Kamu nggak suka? Apa Susi nggak salah denger, Dewi? Masa pada zaman yang canggih kayak gini ada orang nggak suka ke disko? Waduh, kamu kasihan banget. Oke, kalau begitu kamu nanti ikut kita ke disko ya? Aduh, maaf nggak bisa.
Soalnya besok saya mesti bangun pagi-pagi sekali. Ya, Nyoman. Kita ini mau jalan-jalan ke Kute. Masa sih kamu nggak mau nganter kita? Aduh, bagaimana ya? Tapi Tapi kamu nggak mau kan? bukan begitu. Terus terang aja. Bukan begitu, tapi Tapi kamu ogah kan? iya, Nah, ogahnya kenapa? nggak apa-apa. Nah, lu. Kamu bohong. Saya nggak percaya kalau kamu nggak pernah ke disco. Munafik. Susi. Jangan asal jeplos gitu dong. Loh, Susi kan hanya berusaha untuk fair. Susi nggak percaya dia nggak pernah ke disco. Memang saya nggak pernah pergi ke disco. Bohong. Bener, sungguh saya nggak pernah pergi ke disco. Bohong. Susi. Ya, kalau nggak percaya, ya sudah. Apa salahnya sih kamu pergi ke disco? Ya nggak ada salahnya kalau kamu mau. Nah, kalau begitu, kamu ikut kita ke disco sekarang. Loh, kok kamu senyum? Maaf, Kenapa sih kamu? Ngomong aja. saya mau minta maaf. Mungkin Dewi nggak betah tinggal di sini. Bukannya begitu. Enggak kok. Apa saya harus ikut ke disco? Loh, Ya, disco kan tempat yang modern. Nah, hiburannya anak muda. Nah, kalau kamu merasa masih muda, ya kamu harus suka disco. Tapi saya nggak suka. Munafik. Susi. Cerewet. Kadang-kadang sih munafik diperlukan juga, biar jangan ribut. Apa? Saya ikut ke disco ya. Nggak usah. Kamu kan di sini tuan rumah dan kami di sini tamu. Kita juga ya terpaksa nggak jadi ke disco deh. Tapi saya mau ikut. Loh, nggak usah. Sini juga nggak jadi ke disco. Dia sih cuma ngomongin doang. Nggak apa-apa kok. Saya yang antar. Saya ganti pakaian dulu ya. Nyaman. Kampungan. Kamu yang kampungan. Besok kita mesti cabut dari sini. Susi nggak cocok sama dia. Cabut kemana? Bali Beach Hotel. Duitnya? Nggak tahu. Susi, Nyoman itu merasa malu dan bersalah karena kita tinggal di sini. Kamu sih belaga so kaya lah, so ini, so itulah. Tadi dia menyarankan kalau kita mau pindah aja ke hotel berbintang 5. Iya. Kamu harus minta maaf ke dia. Loh, Susi kan hanya berusaha fair. Mengajak dia terus terang. Supaya dia jangan kebiasaan basa-basi. Memang sih, terus terang dan kurang ajar itu memang dekat sekali. Tapi kamu tuh bukannya terus terang, malahan kurang ajar. Kita ini tamu di sini, Susi. Kapan sih kamu dewasanya? Karena kecil terus. Dewasa dikit dong. Kalau kamu frustasi, jangan masak orang lain dong, Susi. Kenapa sih mesti frustasi? Sekarang kan kamu sudah punya pekerjaan. Kamu bisa berlibur. Kamu punya teman-teman. Dewi juga kan teman kamu. Kamu tidak kesepian seperti yang kamu sangka deh. Mungkin kamu hanya manja. Tapi jangan Nyoman dong yang disalahkan. Ngapain kamu? Mau cari-cari pakaian biar seperti Susi. Buat apa? Kan mau pergi ke disco. Nggak bagus ya? Bukannya nggak bagus. Tapi kalau kamu pakai pakaian kayak begini mah jadi lucu. Kenapa lucu? Karena pakaian itu juga sebagian dari identitas diri kita sendiri. Kalau nggak cocok dengan perasaan kita, ya mana klop. Kamu kelihatan kayak tong sampah. Apa? Saya kelihatan seperti tong sampah. Bukan kelihatan lagi, mirip. Kalau yang ini bagaimana? Nyoman, memang kamu nggak pernah ke disco? Belum. Terus
Kenapa mau atuh? Saya kasihan sama Susi. Dia tidak ada yang nganter ke disko. Alah, Susi, jangan terlalu dipeduliin deh. Tapi dia benar. Bener apanya? Dia tidak suka berpura-pura. Memang kamu suka pura-pura? Bagaimana saya bilang tidak suka disko? Saya kan belum pernah pergi ke situ. Iya, tapi kan kamu punya hak untuk bilang tidak gitu. Tapi bagi saya menghormati tamu itu yang lebih penting. Tapi kan gak usah pakai berpura-pura. Kalau nggak suka, bilang aja nggak suka. Memang sih kelihatannya sering berpura-pura. Tapi saya suka melakukannya kok. Nyoman, saya ini kan teman kamu. Susi juga teman kamu. Kalau dia mah jangan terlalu dimanjakan deh. Tapi ada baiknya juga saya pergi ke disko. Biar tahu. Ya kalau alasannya begitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya gara-gara Susi, jangan. Mungkin bukan. Apa? Terus terang, selama ini belum ada yang ajak saya pergi ke disko. Jadi saya ingin ke sana biar tahu. Saya jadi malu. Kamu dari dulu jujur terus, nggak pernah berubah-berubah. Tahu nggak? Zaman sekarang tuh jarang orang yang jujur. Tapi saya kira Susi juga jujur. Alah, jujur sekaligus kurang ajar itu mah. Iya. Ayo dong. Jadi nggak ke disko? Jadi Ya udah cepetan ganti pakaian kamu. pakaian macam apa? Ya pakaian biasa aja, yang sesuai dengan kepribadian kamu. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Yang bagus ya. Iya, iya. Hebat Nyoman sekarang sudah jadi gaet ya. Wah. Oh ya, mau pesen minum kamu pesen aja deh. Minum apa gitu. Mas pakai mas. Susi, dikasih itu bukannya malah berterima kasih. Ini malah galak lagi. Habis, ngasihnya nggak nanya dulu. Susi kan nggak suka kipas. Habis maunya apa dong? Mobil. Gelo, udah dikasih bukannya berterima kasih. Nyoman, jangan dengerin dia. Dia mah kebanyakan minum brem. Habis ngasihnya kipas. Paling juga menemunuhin koper. Paling kalau udah sampai di Bandung nih, dikasih ke Elizabeth. Pemberian itu jangan dinilai dari harganya, tapi dilihat dari pemberiannya dong. Nah, kuno. Nah, kamu kasih aja nih sama orang yang lebih memerlukannya. Habis ngasihnya kipas. Kalau ngasih mobil dong gitu. Nggak mau, Susi nggak mau. Udah. Sih, Ya, kalau nggak mau sih nggak apa-apa. mau? Masa sih nggak mau? Mau kan? Nggak mau. Susi nggak mau. Nggak mau buat apaan? Emangnya Susi penari? Ya udah, kalau dia nggak mau, buat Dewi aja. Ambil aja. Iya deh, yang ini untuk Dewi. Tapi kan Dewi udah dapat yang lain. Nggak apa-apa kok. Terima kasih nyomannya. Iya, saya permisi mau ke belakang dulu ya. Iya deh. Lihat dong. Lihat dong. Wangi lagi. Dewi. Gelo kamu teh. Kenapa?
Kamu tuh menyakiti perasaan Nyoman. Ah, masa iya? Emangnya kenapa? Kamu menolak pemberiannya. Ini barang kan paling sedikit harganya 10.000. Ya, lagian dia belum bekerja seperti kamu. Duit 10.000 itu gede bagi dia. Kalau Susi nggak suka terus Susi mesti terima gitu? Nggak mau. Ya, sekedar menghormati dia lah. Basa-basi gitu. Hipokrit. Apa? Ya, kalau basa-basi itu berguna untuk pergaulan dan menjaga harmoni. Nah, kalau hipokrit itu membohongi diri kita sendiri. Ya, semacam penipuan deh. Kayaknya sih sama aja. Kelihatannya sih sama, tapi sama kan? Kamu nggak bisa diajak diskusi emang. Bagaimana dengan yang ini? Apaan sih? Susi, Ya, kenang-kenangan buat Susi. Memangnya kenapa sih Susi dikasih kenang-kenangan? Emangnya Susi udah mau mati? sedeng kamu. Habis dikasih kenang-kenangan. Ya, kalau dia nggak mau, buat Dewi aja ya. Lihat tuh. Aduh, bagus sekali. Soalnya saya anggap Dewi sama Susi sudah mengajarkan saya untuk selalu berterus terang. Ya, mengatakan dengan jujur apa yang ada dalam hati. Jangan terlalu banyak basa-basi. Itu kan sama artinya dengan hipokrit. Nah, dengerin tuh, Wi. Iya, tapi kan basa-basi dan dengan hipokrit itu kan berbeda. Nah, kalau basa-basi itu perlu juga untuk pergaulan. Loh, katanya dalam pergaulan jangan terlalu banyak basa-basi. Bisa merugikan. Nah, lo Dewi. Iya ya. Kata Dewi, basa-basi itu kan sama dengan hipokrisi. Ya, oke deh, oke, Dewi ralat. Tapi basa-basi itu jangan kebanyakan. Gimana ngukurnya? Emangnya air bisa ditakar? Soalnya saya tadi ketemu dengan Rai. Itu temen Nyoman yang jadi guide. Dia sih ngajakin Nyoman untuk nemenin tamunya. Dia pikir saya bisa jadi guide nganterin kalian. Tapi saya tolak. Apa? Ditolak? Itu kan kerjaan. Waduh, itu kan duit. Aduh, Nyoman, kunaon ditolak. Habis saya kan bukan guide. Tapi kan kamu kayaknya ada bakat tuh jadi guide. Lagian kan kamu udah beberapa hari jadi guide kami, iya kan? Dan bisa produktif. Lagi kalau kamu guidein kita, kamu yang kasih souvenir. Ya, tapi kalau kamu nggak mau sih nggak apa-apa. Bisa dong nolak. Habis saya pikir juga dia mau menawarinya sekali lagi. Apa? Saya sih mau jadi guide. Daripada nganggur, kan dapat ngumpulin uang buat kuliah tahun depan. Terus kunaon nggak diterima tuh? Saya kan sudah bilang tidak. Masa mesti harus bilang iya? Kan malu. Ya, udah cepetan bilang sama si Rai. Iya, bilang. Cepetan, oke gitu. Nanti yang nganterin Dewi sama Susi kemana-mana siapa? Jangan hipokrit. Udah deh, jangan dikorbankan basa-basi. Cepetan bilang sama si Rai. Cepetan. Saya cari Rai dulu ya. Iya. Udah deh, Ya pergi. Tadi kan ini udah dikasih sama Susi. Loh, katanya tadi kamu gak mau. Itu kan cuma gengsi. Kalau langsung diterima, dikiranya emang butuh. Padahal sih emang butuh ya. Kipasnya mana sih? Kan udah dikasih sama saya. Itu kan Susi cuma basa-basi. Kalau Susi langsung terima, nggak akan dapat seperti ini. Itu kan punya Dewi. Ya mau bilang. Tuh kan, gitu sih. Sini, ini tuh punya Dewi. Susi. Aduh, saya capek. Mesti ngomong terus, ditanya terus. Sering jadi bingung karena saya tidak tahu mesti menjawab bagaimana. Kayaknya saya nggak ada bakat. Mesti senyum terus lagi, sampai pegel. Sudah, saya tidak mau lagi besok. Bapak dan ibu saya juga kasihan melihat saya kecapean tadi. Sebelum tidur, dia bilang, jangan memaksakan diri kalau emang kamu nggak suka. Tapi, saya kasihan sama Rai. Besok, saya harus menemani beberapa tamu yang baru akan datang. Saya jadi bingung. Memangnya capeknya kayak gimana sih? Kan jalan-jalan, cuci mata gitu. Iya sih, tapi saya masih banyak berpura-pura.
mesti selalu senyum, mesti selalu kelihatan segar, padahal kaki rasanya gemeter. Namanya juga kerja, Nyoman. Susi juga kalau lagi kerja di supermarket suka keki dia lihat orang duitnya banyak sekali dan dia belanjainnya seenaknya aja. Padahal Susi cari duit seperak aja susah banget. Menyenangkan orang lain itu perbuatan yang paling baik. Tapi itu kan namanya basa-basi. Apa salahnya? Itu kan pekerjaan kamu. Nggak nipu diri sendiri. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau kamu tidak senang dengan pekerjaan kamu jangan memperlihatkan bahwa kamu tidak suka. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu suka dengan pekerjaan kamu. Nih, contohnya tukang bakso. Kalau tukang bakso senang dengan pekerjaannya, pasti enak makan baksonya. Tapi kalau tukang baksonya cemberut, ya mana enak makan baksonya. Iya nggak, Sus? Itu sih namanya menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu nggak apa-apa, tapi jangan menipu orang lain. Iya nggak, Wi? Begitu ya? Udah deh, terusin aja, jangan berhenti. Sayang, Nyoman. Orang susah-susah cari pekerjaan, kamu pekerjaan datang sendiri, malah kamu tolak. Abis, saya nggak suka sama pekerjaan yang membuat kita membohongi diri sendiri. Basa-basi itu bukan membohongi diri sendiri. Dan membohongi diri sendiri itu nggak selalu jelek, bisa juga untuk memerangi kemalasan kita. Seperti yang Susi praktekkan. Ya, kalau nggak Susi nggak akan pernah bisa kerja seperti sekarang ini. Ya, Wi? Bagaimana kalau Dewi dan Susi ikutan? Ikutan? Ikutan apaan? Jadi gaet. Nggak mau. Ngapain kami jadi gaet? Kami kan turis. Soalnya ada beberapa orang, mereka bisa bahasa Inggris. Tentu cocok untuk Dewi. Dewi? Nggak mau Dewi mah. Ada juga artis sih. Tentunya cocok untuk Susi. Enggak. Ngapain? Daripada nganggur. Loh, kami kan bukan pengangguran. Kami turis lokal. Jangan deh, Nyoman. Ya sudah, saya mau telepon Rai sekarang. Jangan. Pokoknya kita tidak suka basa-basi. Kenapa? Kita tidak bisa jadi gaet. Nyoman juga. Kami nggak pengalaman. Nyoman juga. Pokoknya no way. Ya sudah, kalau nggak mau. Sekarang saya mau kasih tahu Rai dulu bahwa besok saya bisa jalan terus. Pokoknya biar bagaimanapun kita jangan ikut Nyoman. Memangnya kamu mau gitu jadi gaet? Kamu biar bagaimanapun kamu ikut dia kan? Itu kan jawabnya si Nyoman. Masa kita ambil? Ya, kalau dia ngasih kita gimana? Terus kenapa kamu tadi nggak mau? Gengsi. Masa jauh-jauh dari Bandung terus cuma cari kerjaan di sini? Ya apa salah buat atau gitu mah? Ya Dewi mau. Loh, kamu kan tadi ditawarin. Masa langsung ambil kayak begitu aja? Itu mah namanya serakah. Padahal emang serakah kan? Nanti aja kalau ditawarin 2 kali itu baru mau. Kalau gitu mah itu namanya turis tidak produktif. Mending produktif, oke? Ya kan? Ya juga sih. Tapi gengsi ya sama Nyoman. Iya sih. Nanti coba saya tanyakan kepada mereka. Barangkali mereka mau. Semua orang yang tidak suka basa-basi sih. Nanti kan jadi repot sebagai gaet. Iya. Nanti saya tanyakan. Yuk, makasih. Saya sudah bicara sama Rai. Dia bilang kalau nggak keberatan mau minta tolong. Barangkali Susi sama Dewi bisa menemani tamunya yang dari Bandung. Ada artisnya juga loh. Mungkin cocok untuk Susi. Tapi jangan tersinggung loh. Cuma 2 hari kok. Bagaimana? Saya harus kasih jawaban sekarang nih. Ya gimana ya? Gimana Sus?
Gimana ya? Tapi kita juga sibuk sih. Iya, lagian itu juga kan jawabnya kamu. Udah deh kamu aja. Iya, kamu aja. Lagian kita kan... Di sini kita kan tamu, ya kan? Ya sudah kalau nggak mau. Nanti saya kasih tau Ray dulu. Soalnya dia bilang kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Tapi jangan tersinggung loh. Ya, hilang deh rezeki. Bagaimana kalau hanya 1 hari? Mau! Ntar caranya bagaimana? Aduh, capek banget. Mulutnya sampai pegel. Habis mereka nanya melulu sih, Wi. Aduh. Si bangun. Si bangun. Jangan tidur dulu. Ganti pakaian dulu. Si. Bodoh. Dasar si Raja Molor. Bukannya ganti baju, kek? Si bangun. Kalau tidur pakai make up, nanti mukanya cepet peot, cepet tua. Si bangun. Kata Nyoman, kalau tidur pakai kebaya ini nanti melar. Biarin Susi sengaja. Nanti kan kalau melar buat Susi. Alah, emang Nyoman nggak tahu akal kamu. Lagi tidur lagi, nggak bisa jawab. Nyoman, nggak usah repot-repot. Nggak usah, taruh lagi aja. Kita dua-duanya udah kenyang kok. Lagian Dewi nggak suka durian. Susi suka. Ya udah ambil aja sana cepet. Gelo. Si bangun. Apaan sih berisik amat sih Dewi? Cinta itu apaan sih? Apa? Cinta itu apa? Cinta? Aduh, Wi,
Kok tanya-tanya tentang cinta? Masa kamu nggak tahu artinya? Loh, memangnya apa? Cinta itu kan Apa? ya cinta. Itu mah bukan jawaban. Habis kamu nanyainnya cinta terus sih. Orang-orang kan kalau nanyain harganya berapa sih? Arahnya kemana? Mercy itu harganya berapa? Ubud arahnya di mana sih? Gitu. Kamu malah nanyain cinta. Cinta itu dilaksanain aja, dirasain. Kamu memang susah diajak diskusi. Bisanya mentok aja. Wi, cinta itu ya cinta. Ya nggak perlu ditanyain, dirasakan aja, dirasakan. Ya, sekarang dia nanya nih, tapi terus terang. Apa? Kamu pernah mencintai nggak? Iya dong. Susi selalu mencintai mobil mewah, rumah mewah. Pokoknya yang serba mewah deh Susi suka. Bukan itu. Dengerin. Tapi terus terang ya, kamu pernah mencintai seseorang nggak? Laki-laki atau perempuan? Ya, dua-duanya. Kok berpikir? Cinta itu apa sih, Wi? Apa ya kamu? Apa sih artinya cinta ya? Wi! Oh. Bila datang angin cinta, kita jalani lewat gelap. Biar luka makin dalam, kita buka rasa kita. Kegelapan, kegelapan di tepi berjuta makna. Jangan engkau mencoba putuskan tali kita. Aduh, gila. Capek banget. Tuh turis-turis manja semuanya. Bikin kepala gue pusing. Kok mau jadi turis tuh mestinya lihat-lihat kek. Ini mah malah kebanyakan nanya. Inilah, itulah. Kepala gue pusing, ruwet. Wi! Wi, salin dulu, Wi. Nanti pakaiannya rusak. Nyoman bilang pakaiannya kan beler. Nanti kalau kamu keringetan, warnanya nempel di spray, Wi. Wi! Dewi! Apaan sih ya? Gak boleh lihat orang senang aja nih. Wi, Susi udah tahu apa artinya cinta. Apa? Kata kamu yang pendek itu, cinta itu adalah nafsu. Tapi kata dia loh, masa cinta itu nafsu? Terus dia bilang, tapi bukan sembarang nafsu. Nafsu untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Membahagiakan bagaimana? Membahagiakan dirinya sendiri atau membahagiakan orang yang dia cintai? Wi, mulur lagi. Kalau kita nggak siap, bisa kelelep. Ya nggak, Wi? Gila, gua ngomong dia molor. Susi, Apaan? jadi kamu belum siap? Belum. Belum siap untuk dicintai? Belum. Belum siap untuk mencintai? Belum. Kalau gitu,
Dewi boleh kasih kamu sekarang dong. Apaan? Tunggu sebentar. Nih, sebelum berangkat, ada seseorang yang menitipkan surat, katanya khusus buat kamu. Siapa, Wi? Pokoknya dari seseorang yang mencintai kamu. Siapa? Dari seseorang yang mengaku mencintai kamu. Tapi kamu harus punya sikap dulu. Sikap apa? Ya, sikap cinta kamu. Kan Susi udah bilang tadi. Apa? Aduh, cinta itu berat, Wi. Susi belum siap. Jadi? Ya, jadi Susi nggak mau cinta-cintaan dulu deh. Susi pengen cari masa depan dulu. Betul. Masa Susi bohong? Susi kan nggak pernah bohong. Alah, biasanya juga kamu tukang bohong. Tapi sekarang Dewi percaya kok, kamu nggak pernah bohong lagi. Surat siapa sih? Nih, Bagus sekali. Tapi kok nggak ada pengirimnya? buka dong. Susi nggak mau buka. Surat nggak ada pengirimnya, sama juga surat kaleng. Nggak mungkin, orang Dewi tahu kok siapa pengirimnya. Susi tahu. Siapa? Pak Bambang. Hah? Ini ngapain Susi sama perjaka buah itu? Pantesan juga jadi bapaknya Susi. Lagian dia kere. Dia kan cuma dosen. Paling juga beliin sepeda buat fun bike Susi, dia nggak sanggup. Loh, berarti cinta buat kamu materi dong. Ini bukannya begitu. Masa Susi mau dijodohin sama temennya si Yani itu? Ih, geli. Bayangin dong. Masih ingat juga rupanya. Ya iya dong Pak Bambang. Enggak. Susi belum siap bercinta. Loh, Susi, baca dulu sebelum ditolak. Susi udah tidur, nggak bisa ngomong. Apa Dewi yang mesti buka? Buka aja. Nggak nyesel nih. Ngapain nyesel? Yani minta maaf yang sebesar-besarnya karena membuat inisiatif yang belum sempat dikonfirmasikan sebelumnya pada kalian. Begini, beberapa perhiasan Susi dan guci-guci antik milik Dewi Yani jual untuk perbaikan rumah karena atapnya bocor. Terus kelebihan uangnya Yani pinjam dulu untuk nambahin duit Yani agar bisa ganti mobil yang warnanya lebih match dengan koleksi-koleksi baju Yani. Gila! Masa guci-guci antik kamu sama perhiasan Susi semuanya dijual sama si Yeni? Iya, Dewi juga ngerasa kok sebelum kita mau berangkat. Sialan tuh si Yeni. Sabar dulu, jangan cepat bereaksi. Siapa tahu dia main-main untuk menguji persahabatan kita mungkin. Tapi kalau dia betul gimana? Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita kan harus bisa mengerti. Maksud kamu dibiarin aja dia jual guci-guci antik kamu sama semua perhiasan Susi gitu, iya? Habis kalau dia perlu sekali gimana? Kan kalau misalnya dia nggak perlu juga nggak mungkin dia menjual yang bukan milik dia. Ntar kalau dia sampai jual rumah warisan kamu gimana? Dimaafkan aja gitu? Enak aja dimaafkan karena cinta. Ya, nggak tahu lah. Maka dari itu Dewi nanya sama kamu tentang cinta. Apa cinta itu mesti memaafkan segala-galanya dan mengerti segala-galanya?
gitu ya. Ini udah Coba bikin, coba bikin sendiri. Udah, Sok. nanti aja. Sok, nggak mau. Ini kan belum Dewi bisa. mau lihat. Gini ya. Iya, Dewi mau lihat. Tadi. Ya. Ini buat Dewi. Hah? Apaan? Gitu kan? Dan yang ini buat Susi. Yang satunya lagi buat Nyoman. Aduh, Nyoman. Terima kasih. Nuhun ya. Aduh, Dewi jadi merasa malu. Kita datang ke sini kan cuma sebagai turis. Nggak taunya kita malah ikutan kerja sama dia. Tapi hasilnya nyata loh. Ya, kalau kita datang ke sini hanya main-main sih, kita pulang juga bawa kantong kosong. Tapi sekarang kita pulang bawa honor. Ya, lumayan lah buat ongkos kuliah tahun depan. Susi juga. Ya, hitung-hitung buat nambahin tabungan Susi. Ya, buat beli mobil. Hah? 20 tahun lagi. Jalan lu. Tapi Susi udah kirim uang buat adik Susi loh. Nyoman juga. Setelah Dewi dan Susi datang, saya jadi nggak malu jadi guide. Padahal kan pinginnya jadi dokter. Ya, ternyata semua pekerjaan itu mulia. Sebenarnya Nyoman yang mestinya berterima kasih. Dewi atuh. Susi dong. Nyoman. Dewi. Susi. Nyoman. Susi kan? Dewi. Enggak, Susi. Nyoman. Ini Dewi atuh. Enggak, Susi, pokoknya Dewi. Nyoman. Susi, Nyoman. Dewi. Nyoman. Susi, Dewi. Nyoman. Dewi. Nyoman. Dewi lah. Susi. Nah, Nyoman. Dewi. Enggak. Nyoman, Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih Nyoman. Terima kasih juga Dewi, Susi. Terima kasih basa-basi. Yuk. Itu dibawain. Makasih ya. Pak, sudah ketemu Nyoman, Pak? Saya Nyoman. Saya juga Nyoman. Sudah ketemu Nyoman yang Bapak cari? Belum. Malah ketemu sama foto model dari Jakarta masih begitu. Teman ibu itu namanya siapa? Dewi. Tapi namanya bukan Dewi ya? Susi? Namanya bukan Susi. Susi. Ya, Susi juga boleh lah. Susi sama Dewi. Oh, kalau begitu betul ya. Sini, saya bawa ke tempat Nyoman. Nyoman siapa? Mereka akan berangkat hari ini. Ayo. Ayo. Mana mereka? Itu baru berangkat. Oh. Dewi, hidup ini gampang kalau mau berpikir, tetapi sangat sulit kalau berpikir terlalu banyak, sehingga tidak pernah membuat keputusan. Jadi, pandai-pandai saja kamu mengatur. Ingat Dewi, tidak semua pengalaman itu perlu dan baik. Kalau kamu tahu itu hanya merugikan, tidak usah kamu coba.